Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mau mengerjakan tugas UTS saya dari Bapak Rama Rosadi SMMM dengan judul Persepsi Perekonomian Internasional. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada ilmu ekonomi internasional, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi tujuan ekonomi. Ilmu ini mempelajari bagaimana transaksi internasional mempengaruhi kesejahteraan sosial, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, dan pengaruh kebijakan publik terhadap outcome. Nah, ekonomi internasional merupakan aplikasi dari ilmu ekonomi yang membicarakan berbagai bentuk hubungan ekonomi antara negara. Hubungan ini meliputi perdagangan barang, faktor produksi maupun aliran kapital antar negara. Oke, selanjutnya di sini ada ilmu ekonomi internasional menyangkut yang pertama ada mobilitas faktor produksi, yang kedua ada sistem keuangan perbankan, bahasa kebudayaan dan politik yang berbeda, dan yang terakhir ada faktor produksi yang dimiliki atau yang disebut faktor endowment atau berbeda harga barang berbeda. Oke, di sini selanjutnya mengapa sih perlu berdagang dengan negara lain? Apa keuntungannya? Yang kedua ada harga beda, ongkos produksi, pendapatan, dan selera. Di sini ada alasan suatu negara melakukan perdagangan atau disebut dengan Krugman. Yang pertama, setiap negara mempunyai keunggulan komparatif yang berbeda-beda sehingga dengan melakukan perdagangan akan memperoleh manfaat dari perdagangan yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, negara yang melakukan perdagangan untuk tujuan mencapai skala ekonomi dalam produksi, maksudnya adalah dengan melakukan spesialisasi akan semakin efisien sehingga diperoleh skala ekonomi yang lebih besar daripada memproduksi seluruh barang yang dibutuhkan. Oke, di sini selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Yang pertama ada klasik, yaitu yang A merkantilisme, yang B keunggulan absolut Adam Smith, yang C keunggulan komparatif David Ricardo, yang D biaya relatif. Yang nomor 2 modern, A faktor proporsi, B kesamaan harga faktor produksi, C permintaan dan penawaran. Oke, selanjutnya di sini ada merkantilisme, yaitu merupakan sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode 1500 sampai 1700. Sistem ekonomi merkantilis, pokok pikiran utama merkantilis, kesejahteraan satu negara ditunjukkan oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulia. Yang kedua, sumber daya di dunia tetap atau static zero sum game. Yang ketiga, sistem ekonomi terdiri dari 3 komponen, sektor manufaktur, sektor pedesaan, dan daerah jajahan atau koloni. Yang keempat, kaum pedagang sebagai kelompok penting dalam sistem ekonomi, tenaga kerja sebagai faktor produksi paling penting atau disebut dengan labor theory value. Yang terakhir ada positive trade balance atau ekspor ke impornya ya. Oke, di sini ada peran pemerintah. Bullionisme, yaitu kebijakan mengawasi penggunaan dan pertukaran logam mulia. Negara melarang ekspor emas, perak, logam mulia lain oleh individu dan mengatur keluarnya mata uang dari dalam negeri. Nah, memberikan hak istimewa pada perusahaan-perusahaan tertentu untuk rute-rute perdagangan sebagai monopoli dan monopsoni. Kebijakan ekonomi domestik, yang pertama kebijakan upah yang rendah agar produk lebih kompetitif. Yang kedua, mendorong keluarga besar karena tenaga kerja merupakan faktor produksi penting. Oke, selanjutnya ada keunggulan atau absolute. An inquiry in the nature and cause of the wealth of nation. Adam Smith menyatakan bahwa perdagangan bebas merupakan kebijaksanaan yang terbaik dalam melakukan perdagangan internasional. Teori ini sekaligus merupakan sanggahan terhadap pandangan kaum merkantilis yang justru menganjurkan agar pemerintah melakukan campur tangan dalam setiap kegiatan ekonomi. Menurut Adam Smith, kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kapasitas produksi, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa, bukan pada penguasaan logam mulia. Manfaat dari perdagangan bebas dan menganjurkan diterapkan kebijakan laissez-faire, yaitu campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara, harus ditekan sekecil mungkin. Perdagangan bebas diyakininya akan menciptakan efisiensi penggunaan sumber daya dan akan memaksimumkan kesejahteraan dunia. Oke, selanjutnya Smith menyatakan bahwa perdagangan antara dua negara didasarkan pada keunggulan absolut atau disebut absolute advantage dan ketidakunggulan absolut atau disebut absolute disadvantage yang dimiliki suatu negara. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.